hukum di mata banyak orang ada yang menilai sangat penting dan ada yang menilai sebagai hambatan. Maka untuk lebih jelasnya, Informasi TV mengundang Dr. Randes Budi Rianto, SHMSI, untuk menjelaskan nilai hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jika kita melihat hukum tersebut sudah tepat, tetapi tidak dijalankan dengan baik, maka nilai-nilai kesenjangan dan pesan-pesan hukumnya tidak bisa tepat penyampaiannya kepada masyarakat. Semangat pagi dan salam lestari buat sahabat lestari. Sahabat lestari, seperti telah kita ketahui bersama bahwa kita mempunyai undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di mana undang-undang ini lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 1990. Dan undang-undang ini merupakan undang-undang nasional pertama kita sejak Indonesia merdeka yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam. Ada 3 sasaran penting di dalam Undang-Undang 590 ini, yaitu adanya perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu bagaimana ekosistem itu perlu ada perlindungan dari daratan sampai perairan. Yang kedua adalah perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Dan yang ketiga adalah bagaimana pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati. Sehingga Undang-Undang 5 tahun 90 ini mengawal 3 hal itu, agar bagaimana keberadaan ekosistem maupun keberadaan jenis tetap ada lestari untuk kehidupan manusia. Dalam perjalanannya, undang-undang ini memerintahkan 8 rancangan peraturan pemerintah. Dari 8 rancangan peraturan pemerintah itu baru ada sampai detik ini 5 peraturan pemerintah yang dilaksanakan, yaitu tentang perburuan satwa, tentang pengusahaan pariwisata alam, tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, dan tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan gerakan. Sedangkan ada 3 RPP yang sangat strategis sampai dengan 32 tahun undang-undang ini lahir belum dibuat, yaitu 1 RPP tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan. RPP ini sangat strategis. RPP ini merupakan roh daripada Undang-Undang 590. Namun demikian, lalai, abai daripada pemerintah untuk membuat PP ini. Di mana PP ini sebetulnya dimaksudkan untuk membuat pengaturan bagi wilayah-wilayah tertentu, ditetapkan sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Sebagai gambarannya adalah mulai dari, kalau di Jawa Barat misalnya dari Gunung Gede Pangrango turun sampai ke Kepulauan Seribu. Kalau di Bali dari Bedugul turun sampai ke daerah pariwisata di Denpasar. Kalau di Lombok dari Gunung Rinjani turun sampai ke daerah Sembalun dan seterusnya. Di Jawa Timur dari Arjuna Lali Jawa turun sampai di Pasuruan Berantas. Namun RPP ini sampai detik ini belum dibuat. Apa akibatnya? Akibatnya banyak sekali wilayah-wilayah yang perlu dilindungi terpaksa banyak sekali perubahan fungsi. Misalnya situ-situ, danau-danau kecil terpaksa banyak sekali perubahan fungsi, diuruk menjadi real estate dan seterusnya. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Padahal apabila PP ini telah terbuat, maka dengan tertata secara apik, secara baik, tetap dikelola oleh yang berhak, apakah itu wilayah-wilayah pertanian, wilayah kehutanan, perkebunan,
Perikanan dalam satu komando, dalam satu dokumen rencana pengelolaan kawasan. Tapi karena belum terbuat, maka kita sayangkan. Yang kedua, PP tentang peran serta masyarakat. PP tentang peran serta masyarakat dalam mengelola kawasan ini belum dibuat. Padahal keberadaan kawasan-kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam itu diperlukan sekali peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat agar supaya kawasan-kawasan itu terlindungi. Namun sampai detik ini belum dibuat, sehingga secara parsial ada SK-SK di bawahnya, SK Menteri misalnya, namun induk di dalam PP-nya belum terbuat. Ini juga satu kelalaian. Yang ketiga adalah RPP tentang cagar biosfer. RPP tentang cagar biosfer ini sebetulnya politik perundang-undangan kita di bidang konservasi. Politik perundang-undangan kita untuk bagaimana dunia melihat bahwa Indonesia adalah bagian daripada konservasi dunia, yaitu dengan mengusulkan kawasan-kawasan konservasi itu menjadi yang disebut dengan kawasan-kawasan yang dilindungi secara internasional. Misalnya saat ini Komodo misalnya, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional di Ujung Kulon ditetapkan sebagai cagar alam, atau sebagai bukan cagar alam tapi sebagai cagar dunia, di mana diusulkan ke UNESCO. Namun sampai sekarang RPP ini belum dibuat, sehingga kita secara internasional sebetulnya dirugikan dengan adanya keterlambatan RPP ini. Oleh karena itu ke depan mestinya RPP ini segera disusun. Namun dalam perkembangannya memang ada banyak sekali hal-hal kelemahan-kelemahan, sedikit kelemahan-kelemahan di dalam RPP, sehingga ada gerakan-gerakan untuk mengubah Undang-Undang 590, yaitu memang kita akui ada beberapa kelemahan, yaitu misalnya mengenai dana konservasi. Mengingat bahwa pengelolaan taman nasional, cagar alam, kawasan konservasi ini memerlukan dana yang luar biasa, sehingga perlu pengaturan khusus mengenai dana konservasi. Yang kedua juga yang mendesak juga, mengingat ancaman terhadap keberadaan kawasan konservasi maupun satwa liar yang semakin hari semakin terancam akibat pembangunan di luar sektor kehutanan, maka perlu norma aturan baru dan sanksi yang cukup tegas di dalam perubahan Undang-Undang 590. Terus yang ketiga tentu terkait dengan pemilahan. Apakah Indonesia yang mengikuti konvensi CITES tentang perdagangan satwa tidak dilindungi yang memilah menjadi Appendix 1, 2, 3 yang oleh Undang-Undang 590 hanya dipilahkan menjadi 2, yaitu dilindungi dan tidak dilindungi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sudah bisa menyesuaikan konvensi CITES yang kita meratifikasi tahun 1978, yaitu dilindungi dengan kuota, artinya bisa dimanfaatkan dan kuota, atau dan tidak dilindungi, atau suasana kebatinan kita saat ini masih hanya bisa membagi dilindungi dan tidak dilindungi. Ini kita bisa pahami karena memang menyangkut masalah risiko konsekuensi yang besar apabila dipilahkan menjadi 3 bagian tadi. Itu bisa kita pahami apabila kita hingga sekarang masih memilahkan itu. Tapi yang terpenting lagi adalah tarik-menarik antar instansi, yaitu antara kelautan maupun Kementerian LHK terkait dengan ekosistem yang daratan ke arah perairan. Seperti contoh misalnya
Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Taman Nasional Komodo. Ada permintaan-permintaan supaya lautnya diatur oleh instansi tertentu, daratan tertentu. Ini adalah menyalahi dari sisi saintifik, karena perlindungan ekosistem itu adalah perlindungan utuh menyeluruh, baik daratan menuju ke perairan. Sehingga wilayah-wilayah tertentu yang merupakan satu ekosistem tertentu, habitat tertentu, sebaiknya tetap dikelola dalam satu pengelolaan. Seperti contoh Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Bunaken, dan seterusnya itu jangan dipaksakan dipilahkan oleh dua kementerian. Sehingga ini harus ada kesadaran bersama. Karena kita mengenal juga namanya buffer zone, daerah penyangga. Silakan daerah penyangga itu dikelola oleh instansi yang lain. Tetapi untuk keutuhan satu kawasan ekosistem sebagai outdoor laboratorium, sebagai laboratorium alam, ini harus betul-betul dalam satu komando pengelolaan. Jadi jangan sampai ini terjadi tarik-menarik. Dan para saintis, para ilmuwan di perguruan tinggi harus mampu menjelaskan ini. Karena pendekatannya pendekatan ekosistem yang tidak bisa dipilahkan begitu saja. Dan ini pun tertentu, tidak sebuah wilayah, ya tertentu, tertuju saja. Ini perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Dan juga yang terakhir, kita coba untuk bagaimana undang-undang ini dapat segera ditindaklanjuti dengan RPP selanjutnya, sehingga jangan sampai terjadi stagnan. Karena kan hukum itu adalah satu sistem, satu kesatuan sistem yang tidak hanya selesai di dalam policy level atau undang-undang, tetapi harus di dalam peraturan berikutnya, apakah itu peraturan pemerintah, peraturan keputusan presiden, peraturan menteri, dan seterusnya. Sehingga satu kesatuan utuh ini menjadi tool sebagai alat bantu di dalam pengelolaan itu, termasuk bagaimana struktur sistem hukum pejabatnya mampu menerjemahkan dengan baik, dan masyarakatnya sebagai legal culture, budaya hukum masyarakat itu juga mendukung ini, sehingga perlu adanya sosialisasi, segera dilakukan sosialisasi dengan baik apabila telah nanti diterjemahkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya mengucapkan pada hari yang kudus, kami mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2023. Tentu dengan suasana damai dan penuh kasih ini, saya mengharapkan tahun depan hal-hal yang menyangkut masalah pengelolaan sumber daya alam lebih bijaksana, lebih mengayomi, dan lebih berkeadilan, sehingga panggilan jiwa pasal 33 ayat 3 UUD 45 akan tercapai dan kesejahteraan masyarakat akan merata. Demikian, salam lestari untuk sahabat lestari.